Salam damai untuk kita semua. Dalam peziaran hidup kita, secara pribadi maupun bersama-sama, kita sering menghadapi dan juga memikul beban kehidupan yang begitu berat. Sering saya mendengar umat bercerita dan berkisah bagaimana beratnya tantangan kehidupan mereka, bagaimana tantangan kehidupan dalam keluarga mereka masing-masing, di tempat kerja, di sekolah, dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat sosial. Dalam setiap peziarahan dan dalam setiap jenis panggilan yang kita hadapi masing-masing, segala sesuatu mempunyai sisi indah dan juga tantangannya masing-masing. Dalam album kehidupan kita semua memiliki banyak kenangan-kenangan indah, banyak kenangan tawaria, dan juga banyak sekali kenangan-kenangan pahit dan juga air mata. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, hari ini Yesus mengatakan, "Datanglah kepadaku, pikulah kuk yang akan kuberikan kepadamu, sebab diriku lembut dan rendah hati." Saudara-saudari sekalian yang terkasih, apa yang ingin Tuhan katakan kepada kita? Apa rahasia untuk mencapai kedamaian, kebahagiaan, serta keselamatan dalam hidup? Di tengah amukan badai dan tantangan yang kian menghantui dan juga menghantam kedamaian kehidupan kita, apa yang harus kita laksanakan? Pertama-tama, pikulah kuk. Kuk terbuat dari kayu. Pikulah kayu dan beban yang kuberikan kepadamu. Pesan minggu lalu Tuhan baru saja mengatakan, barang siapa mau mengikuti aku, dia harus memikul salibnya. Kita menjadi orang Kristiani adalah orang-orang pejuang. Kita adalah pahlawan-pahlawan yang berani memikul beban kehidupan kita atas nama kecintaan kita pada Kristus. Kemampuan kita bertanggung jawab atas iman dan juga semua tantangan hidup kita akan memampukan kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa dan bahkan pada bagiannya akan menjadi inspirasi bagi sesama kita. Yang kedua, kunci menjadi pribadi yang menikmati kedamaian di dunia ini adalah, Yesus katakan dengan dua kata hari ini, lembut dan rendah hati. Gentle. Dalam setiap perkara yang menghadang kehidupan kita, kita harus bersikap lembut seperti sabda bahagia. Orang yang lembut akan menerima bagian dalam kerajaan Allah, menjadi pewaris dan pemilik kerajaan Allah. Kita tidak perlu berteriak, bereaksi dengan ganas dan juga dengan penuh kekerasan dan kemarahan yang berlebihan dalam menghadapi sesama saudara kita, tantangan dan juga badai kehidupan. Mereka yang menyakiti kita, mari serahkan semua itu dengan lembut ke hadapan Tuhan. Dan rendah hati. Santo Agustinus mengatakan, hanya dengan kerendahan hati membuat kita yang berdosa ini akan bertumbuh besar menjadi seorang malaikat. Dan dengan kecongkakan hatilah seorang malaikat yang sejatinya kudus akan jatuh menjadi seorang iblis. Karena hati adalah sebuah obat remedi bagi kita menuju kesucian. Orang yang menerima diri dan menghargai Tuhan di atas segala-galanya adalah mereka yang akan mendapat kebahagiaan yang dijanjikan Kristus di dalam dunia ini dan juga di akhirat nanti. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, Yesus mengatakan hari ini, marilah datang kepadaku, sebab kuk yang kuberikan kepadamu adalah ringan. Kita ingat kuk biasa dipasang antara dua hewan yang ingin membajak sawah para petani kita. Dan kuk itu akan bekerja dengan baik kalau dipikul oleh dua ekor hewan. Dan ketika engkau datang kepada Kristus, salibmu bukan engkau sendiri yang pikul, tetapi Kristus akan membantu memikul salibmu sehingga jalanmu akan ringan. Pesan buat kita semua, mari serahkan semua beban kehidupan kita pada Kristus, sebab Kristus tidak akan tinggal diam. Setiap bebanmu, setiap permasalahanmu akan Ia bantu pikul, Ia dengarkan, dan bahkan ingat, Dia mati di salib karena kita semua. Sebagian besar atau bahkan hampir seluruh dari beban kita Ia pikul dalam diam. Ketika badai mengamuk, kita bertanya, Tuhan di manakah Engkau? Ketika doa-doa kita seperti tidak terjawab, kita bertanya, Tuhan di manakah Engkau? Bahkan kita menggerutu. Tetapi ingatkah engkau, di saat Ia ditikam dengan tombak, kepalanya diberikan mahkota duri, lambung, tangan dan kakinya dihujam dengan paku tanpa ampun. Di manakah kita? Padahal waktu itu Dia sedang berkorban demi cintanya pada kita. Oleh karena itu saudara-saudari sekalian yang terkasih, mari kita pergi kepada Kristus. Dialah Tuhan
yang mau dan bersedia dengan cinta yang mendalam memikul semua beban kita, dan mari kita berjalan bersama-sama. Bersama Kristus, langkah kita akan makin ringan dan damai yang akan kita peroleh di dunia ini akan berlanjut di dalam surga abadi nanti. Tuhan memberkati kita semua.